Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, wabil khusus Sahibul Bait Al-Habib Husain bin Zain Al-Bahar, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangannya. Dan juga wabil khusus kepada seluruh panitia, seluruh jamaah pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Kalian duduk di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi, sehingga tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat ini menjadi tempat turunnya inayah, tempat ini menjadi tempat turunnya barakah. Dan semoga kita hamba-hamba yang duduk di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala macam dosa-dosa kita yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala macam dosa-dosa kita yang akan datang, dosa-dosa kita yang kecil, dosa-dosa kita yang besar, dan tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita pada malam yang mulia ini untuk memperingati peristiwa yang sangat agung, peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenang suatu peristiwa yang sangat mulia, suatu perjumpaan yang sangat mulia selama-lamanya. Tidak ada satupun perjumpaan antara kekasih dengan kekasih yang lebih mulia daripada perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu peristiwa tersebut terjadi di hari Senin di bulan Rajab, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, peristiwa tersebut terjadi 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad? Karena pada tahun tersebut istri Nabi tercinta yang bernama Sayyidatuna Khadijah wafat pada tahun itu. Paman Nabi tercinta yang bernama Abu Thalib, beliau wafat pada tahun tersebut, sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi tercinta dan Abu Thalib, mereka berdua adalah dua tokoh yang sangat penting, sangat berjasa di dalam Islam. Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah seorang perempuan yang mengorbankan hartanya, seluruh hartanya untuk Islam. Beliau adalah seorang perempuan yang selalu ada ketika Nabi Muhammad sedih. Beliau adalah awwalun nas islaman, manusia yang pertama kali masuk Islam. Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah awwalun nas imanan, manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi. Beliau adalah awwalu man nasara dina Muhammad, manusia yang pertama kali menolong agama Nabi Muhammad. Beliau adalah ahabbu zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling dicintai oleh Nabi yaitu Sayyidatuna Khadijah. Beliau wafat pada tahun tersebut. Paman Nabi Abu Thalib, beliau adalah paman Nabi yang sangat Nabi cintai. Beliau adalah paman yang selalu membela Nabi. Beliau adalah paman yang selalu berada di barisan yang paling depan ketika ada yang mencaci maki Nabi, ketika ada yang menghina Nabi, ketika ada yang menyakiti hati Nabi. Beliau adalah seorang paman yang mengorbankan jiwa, raga, nyawa untuk Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah dan Abu Thalib meninggal pada tahun tersebut, saudara-saudara. Makanya tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menghibur hati kekasihnya Nabi Muhammad, makanya Allah perjanjikan
Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke atas langit Sidratul Muntaha, dari atas langit Sidratul Muntaha kembali ke Masjidil Haram. Tujuannya untuk menghibur hati baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, peristiwa tersebut dikenal dengan nama Isra. Dan juga peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke langit yang pertama sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas mustawa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Peristiwa tersebut dinamakan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj Nabi itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa yang Nabi tempuh hanya dengan waktu yang sangat singkat, dari Masjidil Haram sampai ke atas mustawa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Peristiwa tersebut dinamakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, sebelum kita masuk di dalam bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, ada suatu peristiwa yang dimana harus kita sebutkan, harus kita jelaskan sebelum kita memasuki bagaimana perjalanan dahsyat daripada Isra Mi'raj Nabi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan nama Syaqqus Sadr. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj ada suatu peristiwa yang namanya Syaqqus Sadr, yang dimana dadanya Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya Nabi, kemudian dibersihkan, saudara-saudara. Nah, peristiwa Syaqqus Sadr itu dialami oleh Nabi Muhammad semasa hidup beliau sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan, ditambahkan kesucian di atas kesucian. Yang kedua, dibelah dada beliau ketika beliau berumur 10 tahun. Yang ketiga, dibelah dada beliau, dikeluarkan hati beliau Syaqqus Sadr ketika beliau diangkat dari Nabi, ketika beliau diangkat dari Rasul. Yang keempat, Syaqqus Sadr ketika beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelah dada Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam, dibelah dada Nabi, ditambahkan kesucian, dibelah oleh malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Mikail. Apa sih tujuannya dibelah dada Nabi? Kenapa dada Nabi dikeluarkan kemudian dibersihkan? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui saudara-saudara, hatinya Nabi mamlu birrahmat, penuh dengan rahmat. Hatinya Nabi aslur rahmat wa manba'ur rahmat, asal sumber daripada rahmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi rahmat yang berada di dalam hati Nabi wasi'at kulla syai', menyeluruh terhadap segala sesuatu. Agar iblis tidak mendapatkan rahmat Nabi, agar syaitan tidak mendapatkan rahmat Nabi, makanya hati Nabi dibelah, dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya, dikeluarkan yang namanya hatus syaitan, jatahnya syaitan, dia tidak mendapatkan rahmat daripada hati baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Nabi dibersihkan bukan karena ada kotoran. Hati Nabi dibersihkan bukan karena ada kotoran, melainkan mereka para ulama berkata, "Wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin." Tidaklah para malaikat mengeluarkan hati Nabi, mencuci hati Nabi, dikeluarkan kotoran-kotoran, tidak. Akan tetapi mereka para malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian. Jadi hati Nabi sudah suci, hati Nabi sudah bersih, ditambahkan lagi kesucian, ditambahkan lagi kebersihan, zaduhu tuhran ala tuhrin. Mereka para malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian. Nah, jadi peristiwa Syaqqus Sadr itu terjadi sebelum dimulainya Isra Mi'raj Nabi. Kemudian setelah dada Nabi dibelah, dibersihkan, ditambahkan kesucian di atas kesucian, barulah dipanggil suatu hewan yang bernama buraq untuk menemani daripada perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alat yang beliau pakai untuk Isra. Nah, buraq
ini diambil dari dua lafaz. Buraq diambil dari lafaz al-barq. Baraq itu artinya petir. Kenapa kok buraq diambil daripada lafaz petir? Karena buraq larinya lebih cepat daripada petir. Juga buraq diambil dari lafaz al-bariq. Bariq itu artinya suatu perkara yang berkilauan, suatu perkara yang sangat putih. Karena buraq itu sangat berwarna putih. Makanya buraq diambil dari dua lafaz. Dari lafaz al-barq yang berarti petir, dari lafaz al-bariq yang berarti sangat berkilauan. Nah, jadi Nabi SAW beliau memulai perjalanan Isra menunggangi buraq. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, ketika Nabi SAW memulai perjalanan Isra, tiba-tiba malaikat Jibril memberhentikan buraq. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, inzil fasalli hauna." Wahai Muhammad, turun engkau wahai Nabi, turun engkau wahai Rasul, fasalli hauna, dan salatlah di tempat itu. Akhirnya Nabi SAW turun dari buraq. Ini ketika Isra nih. Nabi SAW turun dari buraq. Ketika Nabi turun dari buraq, kemudian Nabi sholat 2 rakaat di tempat yang diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat. Kemudian selesai Nabi salam, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, atadri aina shalaita?" Wahai Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi, "La ya Jibril, aku tidak tahu wahai Jibril. Shalaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah." Engkau sholat di suatu kota yang bernama Thaibah. Thaibah ini adalah nama lain daripada kota Madinah. Wa ilaihal muhajarah, di kota tersebutlah engkau nanti akan hijrah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Nabi SAW beliau Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanan Isra wal Mi'raj sampai di suatu bukit yang bernama Bukit Tursina. Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, inzil fasalli hauna." Wahai Muhammad, wahai Nabi, turun dan sholatlah di bukit tersebut. Bukit tersebut adalah bukit yang dahulunya gunung, di mana Nabi Musa berfirman, di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Selesai sholat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, malaikat Jibril berhenti lagi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, inzil fasalli hauna." Wahai Muhammad, turun engkau, sholat lagi di situ. Kemudian Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, selesai salam. Malaikat Jibril nanya ke Nabi, "Ya Muhammad, hal tadri aina shallaita?" Wahai Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi? Dijawab sama Nabi Muhammad, "La ya Jibril, aku tidak tahu di mana aku sholat tadi." Kemudian kata malaikat Jibril, "Shallaita bi baitillah, haitsu wulida Isa ibnu Maryam." Engkau sholat di suatu tempat yang namanya Baitul Lahem. Baitul Lahem adalah tempat di mana Isa ibn Maryam dilahirkan. Pertanyaannya, kenapa di pertengahan jalan Isra kok Nabi Muhammad mampir di tempat yang namanya Madinah, mampir di tempat yang namanya Bukit Tursina, mampir di tempat yang namanya Baitul Lahem? Tujuannya apa? Litabarruk bi athari sholihin, untuk mengambil berkah daripada asarnya orang-orang soleh. Jadi kita ngambil berkah, kita ziarah ke makomnya wali, kita ziarah di tempat-tempat yang mulia, itu hal yang diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana ketika Nabi Isra, Nabi mampir di Madinah, sholat di situ. Nabi mampir di Bukit Tursina, sholat di situ. Nabi mampir di Baitul Lahem, tempat-tempat yang penuh keberkahan, Nabi sholat di situ untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasanya tabarruk bi asari sholihin jaizun wa mustahabun, bahwasanya kita mengambil berkah dengan kita menziarahi, mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan, itu adalah hal yang diperbolehkan dan hal yang disunahkan di dalam syariat. Jadi jangan ikutin tuh kata-kata Wahabi. Dimana kan Wahabi kan tabarruk ngambil berkah dengan asarnya orang soleh, kata mereka haram, kata mereka bid'ah. Bahkan mereka ngatain orang yang ngambil berkah dengan orang-orang soleh itu hukumnya murtad, kafir. Ini tidak benar, karena ketika Nabi Isra, Nabi mengambil berkah asar-asar orang soleh untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya ngambil berkah dengan kita ziarah di tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan itu adalah hal yang disunahkan.
Kemudian saudara-saudara, ketika Nabi Isra, Nabi melanjutkan lagi perjalanannya untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi melanjutkan perjalanannya, Nabi diperlihatkan keadaan orang yang berada di neraka. Tiba-tiba Nabi melihat ada segolongan umat yang kepalanya dipecahkan. Kullu ma budhihat adat kama kana. Setiap kali dipecahkan, kembali lagi dia punya kepala. Dipecahkan lagi, kembali lagi dia punya kepala. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini yang disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, yang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih? Setiap kali dihancurkan kepalanya, kembali lagi, dihancurkan lagi, kembali lagi. Dijawab sama malaikat Jibril, "Hum allazina tasaqala ru'usuhum 'anis salat." Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat. Orang-orang yang mereka lebih sibuk dengan urusan-urusan dunia daripada mengerjakan sholat. Setiap kali dikumandangkan azan, mereka tidak mau mengerjakan sholat. Berat kepala mereka untuk mengerjakan sholat. Makanya nanti di akhirat Allah hancurkan kepalanya, kembali lagi, hancurkan lagi, kembali lagi, hancur lagi, seterusnya selama-lamanya seperti itu, saudara-saudara. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanannya. Begitu Nabi melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan lagi kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana penghuni-penghuni neraka. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Nabi melihat ada sekelompok umat, sekelompok kaum yang dimana mereka memotong lidahnya, mereka memotong bibirnya. Setiap kali lidahnya terpotong, bibirnya terpotong, kembali lagi, terpotong lagi, kembali lagi, terpotong lagi, kembali lagi, disiksa dengan siksa yang sangat pedih, saudara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini yang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih? Mereka memotong lidah mereka, kemudian kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi. Dijawab sama malaikat Jibril, "Hum khutabaul fitnah." Mereka adalah penceramah-penceramah yang membawa fitnah. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mereka adalah penceramah-penceramah yang memerintahkan manusia mengerjakan kebaikan, tapi dia tidak pernah mengerjakan kebaikan. Mereka adalah penceramah-penceramah yang melarang manusia melakukan kemunkaran, justru dia melakukan kemunkaran tersebut. Nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipotong lidahnya, kembali lagi, dipotong lagi lidahnya, kembali lagi. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanan Isra Mi'raj. Begitu Nabi melanjutkan perjalanan, diperlihatkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana orang-orang yang disiksa di akhirat, orang-orang yang disiksa di neraka. Nabi bertemu dengan segolongan umat, dengan segolongan kaum yang dimana di hadapan ini kaum ada dua daging. Ada daging yang segar, daging yang enak untuk dimakan, daging yang matang. Kemudian ada juga daging yang busuk, yang gak enak untuk dimakan. Daging yang sangat jorok, yang sangat kotor. Ini kalau di hadapan kita ada daging yang segar sama daging yang buruk, kita ambil yang mana? Yang segar dong, kita ambil yang segar. Nah, yang menakjubkan lagi, yang bikin heran, mereka ini kaum gak makan daging yang segar, justru diambil daging yang kagak enak, justru diambil daging yang busuk, dia makan dengan lahap. Nabi heran, Nabi nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini? Ada daging yang enak kok gak dimakan, justru mereka lahap makan daging yang udah busuk, makan daging yang gak bagus, makan daging yang gak baik. Jawab sama malaikat Jibril, mereka itu adalah suami-suami yang punya istri yang halal, tapi mereka gak mau sama istri yang halal. Justru mereka bermalam dengan istri yang tidak halal, dengan perempuan yang tidak halal, dengan perempuan yang jorok, dengan perempuan yang kotor, yang suka berzina. Ini juga kata malaikat Jibril adalah perumpamaan bagi perempuan-perempuan yang punya suami yang halal, tapi dia bermalam dengan seorang laki-laki yang tidak dihalalkan untuk dia. Maka nanti di akhirat akan Allah azab dia dengan azab yang sangat-sangat pedih. Kemudian saudara-saudara, Nabi melanjutkan lagi perjalanan Isra. Nabi melanjutkan lagi.
Kemudian Nabi diperlihatkan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kalau kita sebutkan satu persatu nggak bakalan cukup ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak bakalan cukup kalau kita menjelaskan betapa dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya Nabi sampai di Baitul Maqdis. Nabi sampai di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Begitu Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi telah ditunggu oleh ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para rasul. Mereka menyambut baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu Nabi sampai, disambut oleh para nabi, disambut oleh para rasul. Malaikat Jibril mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian selesai azan, malaikat Jibril iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Kemudian malaikat Jibril mengambil tangan Nabi, dibawa ke depan. Nabi SAW diperintahkan menjadi imamul anbiya, imamul mursalin, imamul salihin, imamul muttaqin. Beliau Nabi SAW menjadi imamnya para nabi, menjadi imamnya para rasul, menjadi imamnya orang-orang saleh, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu isyarah dari Allah bahwasanya Nabi Muhammad, beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Salihin. Beliau adalah pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Sehingga ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, beliaulah yang menjadi imam sholat ketika itu, saudara-saudara. Kemudian selesai Nabi bertemu dengan ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para rasul, mengerjakan sholat 2 rakaat, barulah Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan, menaikkan Nabi Muhammad ke langit yang pertama, sampai langit kedua, sampai langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke atas Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Peristiwa tersebut dinamakan Mi'raj. Kemudian dinaikkanlah Nabi SAW di atas langit yang pertama. Yang pertama langit dunia dulu. Selesai lewat langit dunia, baru sampai di langit yang pertama. Ini perbandingan langit pertama sama langit dunia itu jauh banget. Lebih gede langit pertama. Sampai-sampai di dalam hadis dijelaskan perbandingan langit dunia dan langit yang pertama itu seperti kita ngambil cincin, kita buang di padang pasir. Kira-kira tuh cincin kelihatan kagak? Cincin kita buang di padang pasir, kira-kira tuh cincin kelihatan kagak? Nggak kelihatan, saking kecilnya tuh cincin. Nah, tuh cincin langit dunia. Sedangkan langit yang pertama adalah padang pasirnya. Padahal langit dunia itu penuh dengan galaksi-galaksi, penuh dengan bintang-bintang. Yang kata ilmu astronomi nggak terbatas bintang-bintang. Itu baru langit dunia, belum langit yang pertama. Perbandingan langit pertama dan langit dunia itu seperti cincin sama padang pasir, kata Nabi SAW. Nah, begitu Nabi SAW sampai di langit yang pertama, istaftaha Jibril. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Malaikat Jibril berkata, bukakanlah pintu wahai malaikat yang menjaga langit pertama. Malaikat yang menjaga langit pertama bertanya kepada malaikat Jibril, man anta, siapa engkau? Dijawab Jibril, aku adalah Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Dijawab sama malaikat Jibril, adalah Muhammad yang bersama dengan diriku. Dijawab, ditanyakan lagi sama malaikat yang jaga pintu, hal qad bu'itsa ilaih, apakah dia telah diutus? Apakah dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama malaikat Jibril, na'am qad ursila ilaih. Iya, dia Muhammad telah diutus. Dijawab sama malaikat penjaga langit pertama, marhaban bihi wa ahlan, disambut, selamat datang untuknya. Fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal majid qad jaa. Sebaik-baiknya saudara, sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Akhirnya Nabi SAW disambut oleh malaikat penjaga pintu langit pertama. Sampai di langit pertama, beliau Nabi SAW masuk, bertemu dengan Abul Bashar, bertemu dengan bapaknya seluruh manusia. Siapa bapaknya seluruh manusia? Siapa bapaknya seluruh manusia? Nabi Adam. Nah, di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut Nabi SAW, disambut sama Nabi Adam,
didoakan dengan doa-doa yang baik. Kata Nabi Adam, marhaban wa ahlan bika ya ibnas salih wan nabiy salih. Marhaban, selamat datang engkau wahai anak yang saleh, wahai nabi yang saleh. Kemudian Nabi Adam mendoakan Nabi dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang bagus. Nabi Adam ketika itu lagi duduk. Di sebelah kanan Nabi Adam ada pintu, di sebelah kiri Nabi Adam ada pintu. Setiap kali Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam senang, gembira. Setiap kali Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam menangis, sedih. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam melihat ruh-ruh zuriyahnya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, kenapa Nabi Adam sedih? Karena Nabi Adam melihat ruh-ruh zuriyahnya yang ahli maksiat masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi SAW berada di langit yang pertama, Allah perlihatkan lagi kepada Nabi Muhammad. Allah perlihatkan lagi bagaimana keadaan-keadaan orang yang berada di neraka ketika itu. Bagaimana siksa yang sangat pedih penghuni-penghuni neraka ketika itu. Sehingga Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada segolongan kaum yang perutnya segede rumah. Batnuhum kalbait di dalam riwayat. Perut mereka sebesar rumah. Kemudian di dalam perut mereka itu ada ular-ular yang ngegerogotin perutnya. Kemudian Nabi heran, ini orang disiksa dengan siksa yang sangat pedih nih. Perutnya segede rumah, di dalam perutnya ada ular yang ngegerogotin perutnya. Kemudian Nabi nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka ini yang disiksa dengan siksa yang sangat pedih? Dijawab sama malaikat Jibril, haula allazina yakuluna amwalar riba. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan api neraka jahanam, memasukkan segala macam siksa di dalam perut-perut mereka. Tuh, ganjaran orang yang suka makan riba tuh. Makanya jangan sampai kita ini mau terima pinjaman-pinjaman dari bank. Karena pinjaman-pinjaman dari bank tuh ada bunganya, ada ribanya. Ganjaran orang yang makan riba nanti di akhirat akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Wa ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Orang yang makan riba itu enggak makan nasi, pada hakikatnya yang dia makan adalah api neraka jahanam. Kemudian saudara-saudara, Nabi juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang yang dimana dia disiksa, diseret oleh para malaikat. Kemudian diberikan makanan yang dimana makanan tersebut dari kerikil-kerikil api neraka jahanam. Kemudian ketika dimakan itu kerikil-kerikil api neraka jahanam langsung tembus, saudara-saudara. Dia makan dari mulut langsung tembus ke bawah pusarnya. Kemudian Nabi SAW melihat ini siksa pedih banget ini. Akhirnya Nabi nanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu yang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih? Haula allazina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Mereka adalah orang yang suka memakan hartanya anak-anak yatim secara zalim, memakan uang harta-harta anak yatim secara zalim. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka makan api neraka jahanam. Kemudian saudara-saudara, Nabi diperlihatkan lagi ada segolongan umat, ada segolongan kelompok yang dimana dua kemaluannya ditutup, dua kemaluannya ditambal. Begitu dua kemaluannya ditambal, dikasih makan dikasih makan yang namanya buah yang sangat tajam, sangat keras, dimakan. Kemudian dikasih makan zakum. Apa zakum? Zakum itu buah yang berada di neraka jahanam. Pahitnya pahit banget. Bahkan di dalam suatu riwayat dijelaskan, kalau kita makan zakum di dunia, ini cuma ngerasain doang di lidah, itu seumur hidup bakal terasa pahitnya. Saking pahitnya buah zakum. Dikasih makan buah zakum terus-terusan. Dikasih makan hajarul jahannam, batu-batu yang ada di neraka jahannam. Kemudian Nabi SAW melihat ini siksa sangat pedih nih. Ditanya sama Nabi, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu yang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih? Dijawab sama malaikat Jibril, haula allazina la ya'uduna shadaqata amwalihim. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.
adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Banyak uang, tapi uangnya tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta, tetapi hartanya tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Makanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan diazab di akhirat dengan azab siksa yang sangat pedih. Pajak aja dia bayar, giliran zakat dia nggak mau bayar. Padahal pajak nih, pajak hukumnya haram. Karena pajak itu aklu amwalin nas bil batil. Pajak adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu pajak. Kalau pajak aja dia mau ngeluarin, tapi masalah sedekah, masalah zakat gak mau dia keluarin. Padahal zakat adalah hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Khudz min amwalihim shadaqatun, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari harta-harta mereka sedekah, zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Jangan kita takut kita keluarin harta di jalan Allah. Kita keluarin harta kita keluarin zakat. Jangan kita takut, harta kita akan semakin bertambah. Apa kata Nabi? Mana kosomalun min sodakoh. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah untuk sodakoh, zakat, tidak akan pernah berkurang. Baliyazdat, 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 kata Nabi. Akan tetapi akan selalu bertambah, selalu bertambah, selalu bertambah. Maka ganjaran orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk mengeluarkan zakat, nanti di akhirat akan disiksa dengan dimasukkan api-api neraka jahanam di dalam perutnya. Wal iyazubillah. Kemudian saudara-saudara, Nabi juga diperlihatkan ada perempuan yang digantung dadanya. Dadanya digantung. Kemudian ada juga perempuan yang digantung dari kaki, disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini, perempuan-perempuan ini yang disiksa dengan siksa yang sangat pedih, yang digantung dari dadanya, dari payudaranya, yang digantung dari kakinya? Siapa mereka wahai Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, haula an-nisa yaznaina wa yaqtulna auladahunna. Mereka adalah perempuan-perempuan yang suka berzina dan mereka membunuh anak hasil zina. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan azab syadid, azab yang sangat dahsyat, yang sangat perih. Itu di langit pertama, saudara-saudara. Kemudian setelah Allah perlihatkan berbagai macam kejadian-kejadian di langit pertama, Nabi dinaikkan di langit yang kedua. Di langit yang kedua, malaikat Jibril iftahtaha, meminta dibukakan pintu. Ditanyakan lagi, man, siapa? Dijawab sama penjaga, Jibril, adalah Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, man ma'ak, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad, adalah Muhammad. Aqad ursila ilaih, apakah dia telah diutus? Naam, dia telah diutus. Marhaban bihi wa ahlan, selamat datang untuk Muhammad. Fa ni'mal ibn wa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji' qad ja'. Maka sungguh sebagus-bagusnya saudara, sebagus-bagusnya pengganti, sebagus-bagusnya orang yang datang telah datang. Kemudian di langit yang pertama Nabi SAW disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Zakaria menyambut Nabi dengan sambutan yang sangat mewah, dengan sambutan yang sangat gembira, dengan sambutan yang sangat istimewa. Kemudian Nabi Isa, Nabi Zakaria mendoakan Nabi dengan doa yang baik. Selesai dari langit kedua, Nabi naik ke langit yang ketiga. Kemudian di langit yang ketiga Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambut Nabi dengan sambutan yang sangat istimewa. Nabi Idris mendoakan Nabi dengan doa-doa yang sangat baik. Kemudian dari langit yang ketiga sampai ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendoakan Nabi dengan doa yang baik, menyambut Nabi. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, siapa lebih ganteng? Lebih ganteng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu cuma setengah daripada ketampanan baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis Isra dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf itu nisfus syatr, setengah daripada keindahannya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah utuh daripada keindahan bulan. Ibarat Nabi Yusuf setengah daripada bulan, sedangkan Nabi Muhammad utuh daripada keindahan bulan. Makanya dalam suatu syair dijelaskan, wa ahsanu min kalam talidin nisa, wa ahsanu min kalam taraqat ain, wa ajmalu min kalam talidin nisa. Nah, apa?
Afwan Ustaz. Kemudian saudara-saudara, di langit yang keempat Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyambut Nabi dengan sambutan yang sangat mewah, dengan sambutan yang sangat istimewa, mendoakan Nabi dengan doa-doa yang sangat baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW dinaikkan di langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun sedang berkisah dengan pengikut-pengikutnya. Nabi Harun itu jenggotnya panjang, setengahnya sudah memutih, setengahnya masih hitam. Kemudian disambut oleh Nabi Harun. Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Harun dengan sambutan yang sangat megah, dengan sambutan yang sangat istimewa. Kemudian begitu Nabi Muhammad sampai di langit yang kelima, Nabi Muhammad dinaikkan lagi di langit yang keenam. Di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, para rasul. Ada para nabi, para rasul yang pengikutnya nggak kurang dari 10 orang. Ada para nabi, para rasul yang nggak ada pengikut sama sekali. Kemudian ada juga seorang nabi yang ketika Nabi Muhammad lihat pengikutnya sangat banyak, ditanyakan sama Nabi, "Ya Jibril, man hadzal jama'?" Wahai Jibril, perkumpulan siapa ini sangat banyak seperti ini? Ini umatnya siapa wahai Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, "Musa wa ummatuh." Itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian kata malaikat Jibril, "Walakin irfa' ra'sak." Tetapi angkat kepalamu wahai Nabi. Begitu Nabi Muhammad angkat kepalanya, ada sangat banyak perkumpulan yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa, menyeluruh di seluruh penjuru. Ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Jibril, man hazal jama'?" Wahai malaikat Jibril, ini perkumpulan siapa ini? Umat siapa ini wahai Jibril yang sangat banyak? Dijawab sama malaikat Jibril, "Hum ummatuk." Mereka adalah umatmu wahai Nabi. Mereka adalah umatmu wahai Rasul. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adanya hisab. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu selesai Nabi SAW melihat pengikut-pengikut para nabi, melihat pengikut-pengikut para rasul, bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Bani Israel menyangka aku adalah sebaik-baiknya nabi yang diutus. Tapi mereka salah wahai Muhammad. Engkaulah sebaik-baiknya nabi yang diutus. Karena umat yang paling banyak masuk surga itu adalah umatmu, bukan umatku wahai Nabi. Adalah umatmu, umat yang paling banyak masuk surga daripada umatku wahai Nabi." Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang sangat dimanjakan oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, sal tujab, minta apapun itu wahai Muhammad, pasti akan dikabulkan apa yang engkau minta." Kemudian kata Allah, "Sa'utika hatta tarda." Akan aku berikan kepadamu apapun itu wahai Nabi sampai engkau ridho. Apa jawab Nabi? "Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, lan arda wa fitnar wahid min ummati." Demi keagunganmu, demi kemuliaanmu wahai Allah, wahai Tuhanku, aku tidak akan pernah ridho jikalau di neraka masih ada satu orang dari umatku, kata Nabi SAW. Makanya yang paling banyak itu adalah umat yang masuk surga adalah umat Nabi SAW. Kemudian dari langit ke-6 beliau Nabi SAW dinaikkan di atas langit Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah suatu pohon yang sangat besar. Bahkan satu daunnya Sidratul Muntaha itu sudah cukup untuk menyelimuti seluruh makhluk. Saking besarnya daripada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha penuh dengan warna-warni yang tidak pernah ada warna tersebut di dunia. Makanya ketika Nabi SAW melihat warna-warni yang tidak pernah beliau lihat di dunia, beliau merasa takjub, merasa dahsyat. Setiap beliau lihat warna tersebut semakin berubah-ubah. Kemudian di Sidratul Muntaha juga malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya penuh dengan berlian, penuh dengan zamrud, penuh dengan segala macam keindahan-keindahan. Kemudian dari Sidratul Muntaha Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan Nabi SAW di atas mustawa. Kemudian ketika Nabi berada di mustawa, Nabi bertemu dengan satu orang yang diselimuti dengan cahaya arsy. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa wahai Jibril ini orang yang diselimuti dengan cahaya arsy? Apakah dia Nabi?" Kata malaikat Jibril, "Bukan ya Muhammad, dia bukan Nabi." "Apakah dia Rasul?" "Dia bukan Rasul." "Apakah dia malaikat?" "Dia bukan malaikat."
Terus siapa dia wahai Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, dia adalah orang yang senantiasa membasahkan lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang senantiasa menghidupkan masjid. Dia adalah orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka nanti di akhirat akan Allah berikan dia ganjaran berupa apa? Diselimuti dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi SAW berada di mustawa, barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, mewajibkan kepada Nabi salat 50 rakaat. Salat yang pertama wajib 50 rakaat. Kemudian Nabi turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Jangan wahai Muhammad, 50 rakaat itu terlalu berat untuk umatmu. Umatku saja tidak sanggup, badannya besar-besar, tapi mereka tidak sanggup untuk mengerjakan salat, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi pergi lagi ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepada Allah, turun jadi 45. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi terus dari 50 sampai 5. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika khamsun wa man yaf'alha fayu'jaru ala khamsina salatan." Itu adalah 5 waktu salat. Siapa saja yang salat 5 waktu, maka dia akan diberikan ganjaran berupa salatnya setara dengan 50 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu yang kita kerjakan setara dengan kita mengerjakan salat 50 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah salat, saudara-saudara. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada Nabi, cukup melalui Al-Qur'an. Allah memerintahkan zakat, cukup melalui Al-Qur'an. Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, cukup melalui Al-Qur'an. Tapi ketika Allah ingin memerintahkan wajibnya salat, Allah tidak langsung melalui Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa taala undang langsung Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ajak ketemu dengan Nabi Muhammad yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan lewat mimpi, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wajibnya salat. Maka oleh karena itu, ihfadhu salatakum, jaga kalian punya salat. Salat itu adalah awalul ibadah allati tus'al fil akhirah. Ibadah yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jaga kalian punya salat. Jangan sampai ada alasan, "Beb, saya kan masih belum baik, Beb. Saya kan masih banyak maksiat, Beb. Maka oleh karena itu saya masih belum bisa mau ngerjain salat, Habib." Jangan, justru dengan ente nggak ngerjain salat, ente tambah bejat, tambah banyak maksiat ente. Dengan kita mengerjakan salat, maka kita akan terselamatkan dari hal-hal yang keji dan hal-hal yang munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah kita dari hal-hal yang keji dan mencegah kita daripada hal-hal yang munkar. Maka oleh karena itu, jaga kita punya salat. Jangan pernah kita tinggalkan kita punya salat selagi kita tidak punya uzur. Dan uzur kita boleh meninggalkan waktu salat itu cuma 2, saudara-saudara. Kalau nggak ketiduran, ya lupa. Selain daripada ketiduran dan lupa, itu bukan uzur, sehingga kita tidak boleh meninggalkan salat dalam keadaan apapun, di kondisi apapun. Jaga kita punya salat. Kalau salat kita benar, maka seluruh ibadah kita benar. Tapi kalau salat kita nggak benar, maka seluruh ibadah kita tidak akan pernah benar. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat, menjadikan hamba-hamba yang masuk surga tanpa adanya hisab, menjadi hamba-hamba yang selalu berada di barisan yang paling depan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afata minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.